Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Pelajaran 1. Keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan pembelajaran pada hari ini menghayati keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mempertahankan kota Madinah dari serangan kaum kafir Quraisy. Kemudian mengetahui keperwiraan dan strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar, dalam perang Uhud, serta dalam perang Khandaq. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa, tepuk PPK, salam PPK, siapkan buku SKI, dan siapkan alat tulisnya. Sikap perwira dan ksatria sejati patut dimiliki setiap anak Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara. Apa itu perwira? Perwira berarti gagah dan berani, sedangkan keperwiraan berarti keberanian atau kepahlawanan. Rasulullah adalah komandan dalam setiap perang yang diikutinya setelah hijrah ke Madinah. Perang yang diikuti oleh Rasulullah sebanyak 27 kali disebut Ghazwah, dan perang yang tidak diikuti oleh beliau sebanyak 38 kali disebut Sariyah. Perang Badar. Perang besar antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy yang terjadi di sebuah desa yang bernama Badar, yang terletak antara Mekah dan Madinah, disebut Perang Badar Al-Kubra. Perang Badar yang pertama kali terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang Badar terjadi berawal dari kafilah dagang kafir Quraisy yang hendak menuju Makkah dicegat oleh kaum muslimin. Pencegatan dilakukan karena harta yang dibawa oleh kafilah dagang Quraisy ini adalah harta milik kaum muslimin yang dirampas ketika mereka hijrah ke Madinah. Strategi Perang Badar. Kaum muslimin memperoleh kemenangan yang gemilang walaupun 14 orang dari kaum muslimin gugur sebagai syuhada. Strategi Rasulullah dalam perang Badar adalah dengan menguasai penampungan air. Penampungan air itu sangat dibutuhkan kedua belah pihak. Seorang kafir bernama Aswad bin As'ad ingin menghancurkan kolam penampungan air itu, namun gagal dan Aswad tewas di tangan Hamzah. Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah, bertepatan dengan bulan Januari tahun 625 Masehi di kaki Gunung Uhud sebelah utara Madinah. Dalam perang ini, Abu Sufyan menyiapkan pasukan sekitar 3.000 orang. Perang ini disebabkan antara lain karena Quraisy dendam atas tewasnya para pemuka dalam perang Badar. Strategi Perang Uhud. Dalam perang Uhud, kaum muslim mengalami kekalahan disebabkan oleh tentara pemanah yang berjumlah 50 orang tidak mengikuti perintah Rasulullah dan adanya kaum munafik yang mundur tidak mau berperang. Mereka kembali ke Madinah yang dipimpin seorang munafik yang berpura-pura masuk Islam, yaitu Abdullah bin Ubay. Perang Khandaq. Khandaq artinya parit. Selain itu, perang ini disebut Perang Ahzab yang artinya golongan-golongan. Perang ini bermula diawali Bani Nazir yang menghasut kaum Quraisy untuk menyerang kaum muslimin. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Strategi Perang Khandaq. Salman Al-Farisi dari Persia mengusulkan untuk membuat parit sebagai benteng pertahanan. Pasukan Islam segera disiagakan. Rasulullah menjadikan Bukit Sila sebagai benteng belakang dan parit sebagai benteng depan. Bendera pasukan Islam dibawa oleh Zaid bin Haris dari Muhajirin dan Sa'ad bin Ubadah dari golongan Ansor. Taktik selanjutnya yaitu Nu'aim bin Mas'ud memecah belah musuh dengan menemui pemuka Bani Quraiza. Akhirnya pasukan Islam menang tanpa harus berhadapan langsung dengan musuh. Dengan berakhirnya pembelajaran ini, semoga anak-anak dapat mempelajari dan mencontoh keperwiraan Rasulullah dalam mempertahankan kota Madinah. Kemudian anak-anak dapat merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah melaksanakan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam mengenai keperwiraan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga anak-anak dapat mengambil hikmah dari pembelajaran ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.